Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 2 Praktikum Komputasi Statistik akan menjelaskan ulang terkait materi modul 1. Yang pertama, di sini modul 1 itu menjelaskan pengenalan objek dalam R. Yang pertama itu dijelaskan struktur data dalam R untuk beberapa. Yang pertama itu ada vektor. Jadi di sini di dalam latihan kita disuruh membuat vektor yaitu data satu membuat vektor 1, 2, 3, 4, 5 dan langsung ditampilkan sampai ke data keempat yaitu ada vektor ada string, terus integer, numerik dan karakter juga di sini. Sama date di untuk data 4. Lalu kita tampilkan. Lalu pada output tertampil untuk data satu sampai data keempat. Lalu di sini kita menggabungkan untuk beberapa jenis data dalam vektor dengan data 5. Lalu kita tampilkan. Maka terdapat pada output yaitu matahari 0 + 8i yaitu true. Lalu di sini pengecekan kelas vektor. Untuk pengecekannya itu dari data satu sampai ke data 5 yaitu terlihat pada output yaitu untuk data satu itu numerik, data kedua itu karakter, data ketiga itu logical, data kelima itu karakter, data kedua itu karakter dan data ketiga itu karakter. Lalu di sini untuk kita menggabungkan elemen-elemen dengan tanpa pemisah yaitu dengan variabel B, paste A1 banding 4. Di sini kita eh, menggabungkan elemen-elemen terlihat pada output yaitu A1 sampai A4. Lalu menggabungkan string A dengan angka 1 hingga 4 menggunakan pemisah strip. Ini kita menggunakan C. Lalu terlihat pada output A strip 1 sampai A strip 4. Lalu kita cek lagi. Di sini itu pengecekan kelas data 4 dan data 5-nya. Yaitu data keempat logical dan data kelima itu dead. Terus data kelimanya itu karakter, data ketiganya yang logical. Lalu di sini ada fungsi vektor khusus, yaitu vektor numerik berurutan menaik atau menurun. Di sini kita buat fungsinya, vektor membuat vektor numerik berurutan ini dari menaik, menaik, lalu ada juga yang menurun, begitu. Lalu di sini vektor numerik berurutan dengan increment berbeda atau dengan beberapa kasus tertentu, yaitu sequence from 0 to ke -20 dari -2. Jadi pengurangan ke -2 dari 0 sampai -20. Lalu di sini kita membuat urutan dari 1 hingga 10 dengan 5 elemen terlihat pada output. Lalu membuat urutan dengan panjang yang sama dengan panjang vektor terlihat pada output yaitu 1,0 sampai 10,0. Terus kita juga di sini membuat bilangan berulang yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Membuat bilangan berulang 2 kali dari 1 sampai 5. Lalu di sini mengubah data vektor numerik menjadi matriks. Di sini eh, ada data numerik dimasukkan dari 1 sampai 12. Lalu kita ubah dimensinya jadi 3, 4. Lalu terlihat pada output matriks 3 kali 4. Lalu kita membuat matriks 2. Terlihat datanya itu 1 sampai 12. Terus menggabungkan matriks berdasarkan baris dan kolom. Terlihat pada output yaitu matriks pertama yaitu bilangannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan
B-nya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lalu di sini menggabungkan matriks berdasarkan baris untuk C-bind di sini. Untuk R-bind-nya itu untuk baris, sorry. Untuk yang C-bind itu untuk kolom. Terlihat pada output telah tergabung dari dua matriks yang di atas telah diinputkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pandra Insani Putra dengan NIM 121450137. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Duratul Sophia dengan NIM 12 14 50 116. Saya akan menjelaskan tentang array dan vektornya itu. Pertama kita membuat array 3 dimensi, yaitu dengan data 1 sampai 24 dan isinya 4 3 2. Kemudian hasil outputnya, nah, menunjukkan bahwasanya pada lapisan satu terdapat matriks 1 sampai 12 dan pada lapisan kedua terdapat 13 sampai 24. Selanjutnya kita mengakses elemen di baris kedua, kolom ketiga, lapisan pertama. Lapisan yang pertama terlihat pada outputnya pada baris kedua, kolom ketiga terdapat matriks 10. Selanjutnya kita mengubah dimensi array. Untuk mengubah dimensi array yaitu menggunakan dim myArray 262. Selanjutnya kita lakukan operasi dalam array. Kita totalkan, kita jumlahkan array yang ada. Terlihat hasilnya 300. Selanjutnya kita akan akses seluruh dimensi. Misalnya untuk mengakses seluruh baris ke satu dan kolom kedua pada semua lapisan. Yaitu kita slice myArray lapisan 1 dan 2. Terdapat 3 dan 15. Kemudian kita membuat vektor karakter. Vektor karakter tersebut berisi merah, biru, hijau, biru, dan merah. Selanjutnya kita mengonversi vektor karakter menjadi faktor, yaitu color faktor, vektor car faktor. Selanjutnya terdapat terdapat warna merah, biru, hijau, biru, dan merah. Selanjutnya kita ingin mengakses level dari faktor, yaitu level color faktor. Terdapat biru, hijau, dan merah. Kemudian kita membuat faktor ordinal, yaitu dengan education, faktor SMA, S1, S2, S1, dan SMA. Dan levelnya SMA, S1, S2. Selanjutnya kita run. Dan outputnya menghasilkan SMA, S1, S2, S1, SMA. Dan levelnya SMA, S1, S2 secara berurutan. Selanjutnya, kita ingin mengubah faktor menjadi vektor karakter. Menggunakan car vector from factor dengan warna yang sudah ada. Jadi keluar outputnya merah, biru, hijau, biru, dan merah. Selanjutnya kita membuat data frame dengan variabel kategorikal. Responsnya berisi 1, 2, 3, 4, 5. Treatmentnya faktornya si A, B, dan A. Kemudian kita inputkan hasilnya. Terlihat respon 1 itu A, respon 2 itu B, dan respon 3 treatment A, dan respon 4 treatment B, dan respon 5 treatment A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Adam Benovi dengan NIM 121450073. Di sini saya akan menjelaskan terkait list dan data frame. Nah, pertama itu ada list. List itu digunakan untuk menyimpan daftar berbagai jenis data kayak angka, string, atau vektor, atau fungsi dan lain-lainnya. Nah, di sini eh, terdapat fungsi list yang kita inisiasi yaitu isinya number 1 2 3 1 2 3 4, lalu ada letters A B C, lalu ada matriks data matriks 1 sampai matriks yang berisi 1 sampai 6 dengan kolomnya 2, lalu ada nested list yaitu A-1
A sama dengan satu, B sama dengan teks. Bisa di run listnya. Nah, nanti muncul hasil-hasil dari list tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengakses elemen nama, yaitu list string number. Bisa di run. Nah, berikut adalah mengakses elemen-elemen yang terdapat pada list. Contohnya kayak number, terus juga akses elemen dengan indeks, list berisikan dua, coba di run. Nah, nanti muncul A, B, C. Terus habis itu mengakses elemen dalam list yang dinyatakan sebagai list lain, yaitu list string nested list string A. Nanti berisikan satu, lanjut ke menambahkan elemen baru, yaitu list string new element yang berisikan new dan elemen. Jadi kalau di run akan muncul new dan elemen. Oke, selanjutnya adalah menghapus elemen, yaitu list string new element declare null. Terus itu munculkan list string new element, nanti akan muncul null. Nah, selanjutnya adalah mengubah elemen, yaitu di declare list string letters yang berisikan x, y, z. Kalau di run nanti akan muncul x, y, z. Oke, selanjutnya adalah menyusun data dengan list, yaitu membuat beberapa data frame, yaitu D1 yang berisikan data frame dengan ID 1 sampai 3 dengan value-nya 10, 20, 30. Berikut juga terkait DF2 dan DF3 yang bisa di-run. Nah, selanjutnya, habis itu kita masukkan ke dalam list dan kita panggil di all data. Oke, selanjutnya kita mengcombine data, yaitu kita memanggil berdasarkan penggabungan kolom berdasarkan dari all data. Lalu di run combinate datanya, nanti akan muncul berisikan eh, penggabungan berdasarkan kolom. Oke. Selanjutnya adalah data frame, yaitu data frame adalah salah satu struktur data yang paling penting dan sering digunakan untuk menyimpan dan mengolah data tabular. Nah, di sini kita akan membuat data frame, yaitu yang berisikan 1 sampai 5, ID 1 sampai 5, yaitu dengan nama Alice, Bob, Charlie, David, Eva, dengan umur 25, 30, 35, 40, 45, dan skornya sebagai berikut. Selanjutnya kita memunculkan data frame dengan memanggil data. Mungkin bisa di-run. Nah, nanti akan muncul. Nah, selanjutnya itu kita akan menambahkan kolom baru, yaitu data string status, yang berisikan aktif, inaktif, aktif, inaktif, dan aktif. Nanti akan muncul, mungkin bisa di-run. Dan nanti akan muncul di kolom barunya. Nah, selanjutnya itu menambahkan baris baru, yaitu new row, data frame, dengan ID 6, namanya Frank, umur 50, dan skor 80, dengan status aktif. Nanti akan muncul sebagai baris baru. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan kolom yang dimana data dengan new row. Nanti akan muncul hasilnya menjadi 6 baris. Nah, selanjutnya kita akan mengimport data dari file Excel dengan package library read Excel. Lalu kita memanggil Excel-nya dengan read Excel. Lalu selanjutnya kita mengekspor data frame ke file CSV dengan dengan menuliskan write.csv, nama datanya, terus dengan nama filenya, terus dengan row name sama false. Kan bisa. Nah, ini adalah bentuk dari file CSV yang ada di data frame. Mungkin bisa lanjut oleh rekan saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Yosia Dila Ninggolan dengan NIM 1450063. Saya akan menjelaskan mengenai perjabangan if. Eh, Pertama adalah menilai nilai angka, mana pada contoh ini kita menggunakan pernyataan if else untuk menilai apakah nilai dari variabel x itu adalah positif, negatif, atau nol. Mungkin bisa di run. Eh, Pada contoh ini kita menggunakan pada eh, kode tersebut bisa kita lihat jika x lebih dari nol maka akan dicetak bahwa x adalah angka positif, dan jika x kurang dari nol maka x adalah angka negatif, dan jika x sama dengan nol maka akan dicetak x eh, adalah nol. Eh, ben- Hasilnya seperti bisa dilihat di layar. Ah, ah, sebentar. Tes tes, oke. Lanjut. Akan saya akan menjelaskan mengenai nilai kondisi boolean. Di sini kita menilai uh, variabel boolean is raining yang bernilai true atau false. Jika is raining yang bernilai true, maka kita akan mencetak bawa payung, dan jika tidak, kita akan mencetak tidak perlu payung. Kondisi ini berguna untuk menyesuaikan aksi berdasarkan situasi, seperti keputusan apakah kita perlu membawa payung atau tidak saat keluar rumah. Nah, lanjut, yakni menggunakan kondisi kompleks. Pada contoh ini kita melihat penggunaan kondisi kompleks yang mana variabel age dan has ID ini dinilai untuk menentukan apakah seseorang dapat membeli rokok. Jika age lebih dari atau sama dengan 18 dan memiliki ID, maka akan dicetak Anda dapat membeli rokok. Dan jika umurnya itu kurang dari 18, maka akan dicetak Anda terlalu muda untuk membeli rokok. Dan jika orang tersebut tidak menunjukkan ID, akan ada pesan untuk menunjukkan ID-nya. Logikanya ini untuk memungkinkan kita mengelola banyak kondisi sekaligus. Lanjut ke pernyataan if dalam fungsi. Eh, dapat Dalam contoh kode tersebut bisa menunjukkan bahwa pernyataan if dalam fungsi, yang mana kita akan membuat fungsi check age yang akan mengevaluasi dan mengembalikan nilai dewasa jika usia sama atau lebih dari 18 dan belum dewasa dalam konteks ini jika usia kurang dari 18. Ini memperlihatkan bagaimana kita bisa mengemas logika pengambilan keputusan dalam fungsi yang bisa dipanggil kapan saja. Lanjut ke menggunakan if else dalam vektor. Eh, untuk menilai setiap elemen dalam vektor ini, kita dapat menggunakan if else dalam vektor. Pada contoh ini kita memeriksa apakah setiap angka dalam vektor numbers lebih dari 10. Jika benar, maka hasilnya adalah lebih dari 10, dan jika tidak, hasilnya adalah 10 atau kurang. If else ini berguna jika kita ingin menerapkan logika sederhana untuk setiap elemen dalam sebuah vektor tanpa perlu menggunakan perulangan eksplisit. Lanjut ke iterasi melalui vektor. Eh, Pada contoh ini kita melakukan iterasi melalui elemen-elemen vektor numbers yang terdiri dari angka 1 sampai 5. Setiap elemen dalam kode tersebut diproses oleh perulangan for, yang mana hasilnya itu dapat bisa dilihat di layar, yang mana menjadi salah satu perulangan paling sederhana di R, yang kita hanya perlu memberikan vektor dan for-nya akan berjalan melalui setiap elemennya. Lanjut ke iterasi melalui indeks. Pada contoh kedua ini, kita menggunakan indeks yang mengakses elemen-elemen dalam vektor names, yang berisi beberapa nama yang bisa dilihat di layar. Eh, di sini kita menggunakan fungsi seq_long yang mana akan menghasilkan urutan indeks sesuai dengan panjang vektor. Eh, dengan cara ini kita dapat mencetak nama sekaligus dengan nomor indeksnya, sehingga mempermudah akses elemen berbasis posisi. Lanjut, kita akan menghitung total menggunakan for. Ya, yang mana kita menggunakan perulangan for ini untuk menghitung total dari elemen-elemen dalam vektor numbers. Setiap elemen itu dijumlahkan satu persatu ke variabel total hingga seluruh elemen terproses, yang mana akan berguna untuk melakukan operasi kumulatif. Lanjut, penggunaan sederhana while. Uh, Pada contoh ini kita melihat perulangan
while yang mana perulangan ini akan terus berjalan dalam kondisi count kurang atau sama dengan 5 eh, jika kondisi itu terpenuhi. Dalam step iterasi ini kita mencetak nilai count dan kemudian menambahkannya dengan satu. S- eh, Perulangan ini berbasis kondisi yang mana loopnya akan terus berjalan sampai kondisinya terpenuhi. Lanjut ke penghitungan faktorial menggunakan while. Eh, yang mana mana penggunaan faktorial dengan while ini kita mulai dengan angka 5, lalu mengalihkan angka tersebut dengan nilai variabel faktorial dan menguranginya satu demi satu hingga mencapai satu. Faktorial ini adalah contoh klasik dari penggunaan perulangan untuk melakukan operasi matematis yang berulang. Selanjutnya adalah menghindari loop tak terbatas. Eh, Mirip seperti contoh sebelumnya yang mana kita menggunakan while untuk mencetak angka 1 sampai 5. Di sini kita menekankan eh, bahwa pentingnya menjaga agar perulangan tidak berjalan tanpa batasnya. Eh, Sehingga loop tak terbatas ini terjadi jika kita menambahkan variabel kontrol di dalam perulangan seperti variabel counter di sini, di dalam code ini. Lanjut kita menggunakan perulangan menggunakan break. Eh, Pada contoh ini kita memperkenalkan perintah break, yang mana perulangannya akan berhenti lebih awal jika nilai number mencapai 3. Seperti pada chord. Jadi, meskipun vektor number berisi angka dari 1 sampai 5, hanya angka 1 dan 2 yang dicetak. Break ini berguna saat kita ingin menghentikan perulangan berdasarkan kondisi tertentu. Lanjut ke perulangan menggunakan next. Eh, ini adalah terakhir yang mana kita akan menggunakan perintah next. Dalam contoh ini, jika number adalah bilangan genap, kita akan melewati iterasi tersebut dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Hanya bilangan ganjil yang uh, akan dicetak oleh next ini. Next ini sangat berguna jika kita ingin melompati elemen-elemen tertentu dalam loop tanpa menghentikannya. Demikian. Mungkin sampai sini saja penjelasan terkait modul 1 komputasi statistik kelompok 2. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.